Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 413 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Desa tubuh Zongliwu terkikis oleh teknik fusi roh jalan surgawi, serta kekuatan rohnya menguap bagaikan pasir di tengah badai. King Wu Yuhao sempat berjalan dengan niat membunuh luar biasa hebat mendekatinya, berniat menghabisi Zongliwu dan melenyapkan seluruh Master Roja dari benua Daulo. Namun belum sempat dia bertindak, seluruh area hutan iblis bergetar hebat dan dipenuhi dengan tekanan kekuatan spiritual mengerikan turun dari langit. Sesaat kemudian, terdengar suara rendah tapi menyeramkan, bertanya siapa yang berani melakukan pembantaian di hutan iblisnya, serta mengganggu tidurnya. Ketika suara ini terdengar, langit berubah menjadi gelap, awan hitam pekat mulai pecah, seolah-olah seluruh langit telah terbuka. Sebuah mata besar dengan aura merah kehitaman muncul di atas langit, fokus menatap Wu Yuhao, Tang Wutong, dan Zongliwu. Jeritan Zongliwu menggema di antara pepohonan gelap hutan Evil Demon. Wajahnya pucat, matanya liar. Penguasa akhirnya muncul, sosok yang dia harap bisa menjadi penyelamat terakhir Sekte Roh Suci. Dengan suara yang hampir patah, dia memohon agar sang penguasa alias Raja Tairan Mata Jahat menghukum para penyusup yang telah mengkoyak ketenangan hutan ini. Dalam benaknya, keselamatannya kini hanya bergantung pada satu makhluk tersebut. Selama bertahun-tahun, Sekte Roh Suci bisa bertahan di tepi hutan Evil Demon hanya karena izin Raja Tairan Mata Jahat. Keberadaan dua pilar kuat mereka, alias Ye Shui dan Long Xiaoyao, telah memberi mereka keberanian untuk bernegosiasi dengan penguasa hutan yang mengerikan tersebut. Namun kini segalanya rapuh. Ye Shui dan Long Xiaoyao telah meninggalkan dunia ini. Tanpa adanya mereka, Sekte Roh Suci kehilangan perisai terkuat yang menyamakan posisi mereka dengan Raja Mata Iblis Jahat. Selain itu juga, Raja Mata Iblis Jahat bukan makhluk yang mengenal belas kasihan. Baginya, aliansi hanya berlaku selama manusia menguntungkan. Begitu kekuatan Sekte Roh Suci runtuh, mereka hanyalah beban tak berguna yang pantas dimusnahkan. Hutan ini adalah wilayahnya, dan dia tidak akan mengizinkan satupun manusia bertahan di dalamnya lebih dari yang dia kehendaki. Dalam bayang-bayang pepohonan raksasa, ketegangan menggantung berat. Bagi Zongliwu, datangnya sang penguasa mungkin adalah pertolongan terakhirnya, atau justru awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Saat berikutnya, sinar cahaya ungu dari mata Wu Yuhao menembus udara. Tubuh Zongliwu bergetar keras, matanya meredup dan kehilangan warna. Wu Yuhao tidak peduli siapapun yang datang. Zongliwu harus mati. Sebagai pemimpin Sekte Roh Suci, dosa-dosanya terlalu besar. Dengan kematiannya, Sekte Roh Suci resmi musnah dari dunia. Namun kematian itu membuat Raja Mata Iblis Jahat murka. Suaranya bergema memenuhi langit ketika dia menuduh Wu Yuhao telah menyinggung martabatnya. Seketika, cahaya merah gelap sepanjang lebih dari 1 kilometer meluncur dari langit, menelan Wu Yuhao dan Tang Wutong. Dahulu kala, Wu Yuhao pernah hampir mati karena serangan makhluk tersebut dan hanya selamat berkat kekebalan spiritual. Tapi sekarang, dia bukan lagi Wu Yuhao yang lemah. Dia telah berkembang secara signifikan. Dengan mata penuh tekad,
bentuk sejati roh pelindungnya bangkit. Mata Ashura di belakangnya memancarkan cahaya mawar keemasan. Meski terlihat lebih lemah dibandingkan cahaya merah gelap, kedua sinar itu berbenturan dan menciptakan guncangan besar di langit. Awan gelap bergetar, serangan Raja Mata Iblis Jahat terhenti, lalu berubah warna karena lapisan es biru yang membungkusnya. Energi itu bahkan terpental kembali ke arah asalnya. Huo Yuhao telah melepaskan sok spiritual dari bentuk sejati kekuatan inti jiwa yin yang miliknya. Raja Iblis Mata Jahat terkejut. Dia menarik kembali serangannya dan melepaskan badai spiritual dahsyat yang mengguncang seluruh hutan. Langit memerah seperti samudera darah. Semua binatang buas di hutan Evil Demon langsung tiarap, tak berani bergerak, tersungkur oleh amarah sang penguasa. Tang Wutong segera mendampingi Huo Yuhao, melihat wajahnya pucat dengan darah mengalir di hidung dan mulutnya. Meskipun begitu, dia menyadari betapa luar biasanya kekuatan Huo Yuhao. Dia bahkan mampu menahan serangan yang sebanding dengan kekuatan Di Tian. Saat kekuatan spiritual mereka saling bertabrakan sebelumnya, Huo Yuhao merasakan tekanan mengerikan, di mana Raja Mata Iblis Jahat menyatukan energi spiritual dan kekuatan spasialnya menjadi badai yang dapat merobek asal spiritual siapapun. Huo Yuhao sendiri menggabungkan atribut es tanpa batas ke dalam kekuatan spiritualnya untuk bertahan. Sambil menggenggam tangan Tang Wutong, Huo Yuhao berkata mereka harus naik ke langit. Dia memilih bertarung di udara demi menghindari korban jiwa di antara binatang buas hutan yang tak bersalah. Saat mereka melesat naik menembus badai spiritual, mereka akhirnya melihat wujud Raja Mata Iblis Jahat dengan sangat jelas. Makhluk itu adalah raksasa mengerikan, sebuah mata berdiameter lebih dari 300 meter dengan 81 tentakel panjang yang menggeliat di udara. Di belakangnya terbentang lautan energi merah gelap yang terlihat seperti neraka yang terbuka. Huo Yuhao menatap Raja Mata Iblis Jahat dengan sangat tenang. Dia mengatakan dirinya datang bukan untuk menantang atau mengganggu sang penguasa hutan, tetapi untuk menghentikan sekte roh suci yang telah membunuh banyak manusia. Tindakannya murni atas dasar ingin membersihkan benua dari Mas Roh Jahat. Pada dasarnya, Huo Yuhao tidak ingin membuat Raja Mata Iblis Jahat marah. Makhluk itu merupakan salah satu yang terkuat di seluruh benua dan menguasai seluruh hutan Evil Demon, tempat para binatang buas benua Matahari Bulan bergantung. Selain itu juga, Huo Yuhao ingin membangun hubungan yang lebih baik antara manusia dan binatang buas melalui sistem tubuh jiwa yang sedang berkembang. Jika Raja Iblis Mata Jahat mendukungnya, perdamaian akan jauh lebih mudah dicapai. Itulah alasannya Huo Yuhao bersikap sangat sopan. Raja Mata Iblis Jahat membuka matanya dan menatap Huo Yuhao dengan tajam. Dia mengakui Huo Yuhao sangat kuat, satu-satunya manusia yang mampu menahan kekuatan spiritualnya secara langsung. Namun emosinya tidak bisa dibendung ketika Yuhao membunuh manusia yang memiliki perjanjian dengannya. Hal itu sama saja menentang otoritasnya, serta harus dipertanggungjawabkan. Huo Yuhao menegaskan, meski dia menghormati Raja Iblis Jahat, tapi dia tidak takut kepadanya. Dia tidak ingin menjadi musuh, tetapi juga tidak akan menerima syarat apapun yang merugikan. Jika Raja Mata Iblis Jahat ingin memulai permusuhan, maka itu keputusannya, dan Huo Yuhao siap menghadapinya. Tiba-tiba, Raja Mata Iblis Jahat tertawa keras. 81 tentakelnya bergerak liar. Langit kembali berubah warna. Gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat menyapu udara, membuat tekanan besar turun sekali lagi. Huo Yuhao sendiri kagum pada kekuatan makhluk tersebut. Raja Mata Jahat mampu memproyeksikan lautan spiritualnya keluar tubuh dan menciptakan gelombang energi yang sangat kuat. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, Huo Yuhao belum mampu melakukannya, atau mungkin baru bisa melakukannya setelah inti jiwa ketiganya terbentuk secara sempurna. Tapi seperti yang sebelumnya Yuhao katakan, dia tidak akan gentar jika harus melakukan baku hantam dengan sang penguasa.
Raja Mata Iblis Jahat akhirnya berkata dengan nada dingin, "Sudah lama tidak ada manusia yang berani berbicara padanya seperti ini. Dia ingin menguji sendiri seberapa kuat Huo Yuhao. Jika Huo Yuhao bisa lolos dari tangannya hari ini, dia akan melupakan masalah sebelumnya. Tapi jika gagal, Huo Yuhao akan menjadi pupuk bagi hutan Evil Demon." Begitu kata-kata terakhir, Raja Tiran Mata Jahat bergema. 81 tentakelnya berubah merah membara, seperti tombak-tombak hidup. Mereka melesat dari segala arah, berusaha menelan Huo Yuho dan Tang Wutong dalam satu serangan dahsyat. Makhluk ini memang terkenal ganas. Dia pernah meninggalkan wilayahnya hanya demi menantang Ditian. Tindakan nekat yang menunjukkan betapa impulsif sekaligus berbahayanya dia. Bahkan meski Raja Tiran Mata Jahat menyadari Tang Wutong dan Huo Yuho hampir mencapai tingkat limit dulu, namun tetap saja dia menyerang tanpa ragu. Huo Yuho sebenarnya telah bersumpah untuk tidak membunuh binatang roh secara sembarangan. Tapi ketika hidupnya terancam, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Terlebih lagi, dia masih kekurangan satu cincin roh ke-9 untuk mata rohnya. Dan tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih cocok daripada Raja Tyrant Mata Jahat. Saat tentakel raksasa menghujani udara, Yu Hao memasang wajah serius. Dia tidak bisa sembarangan melepaskan kemampuan domainnya. Raja Tyrant Mata Jahat terlalu kuat untuk diserang secara langsung. Dari pengalamannya melawan Ditian, Yu Hao menyadari makhluk seperti mereka berada di puncak dunia ini. Bahkan limit dolo tidak bisa bertahan lama menghadapi kekuatan mereka. Raja Tiran Mata Jahat bahkan mampu memanipulasi ruang hampir setara dengan Dewa Binatang Roh. Satu-satunya cara Yu Hao untuk menang adalah dengan kecepatan dan kejutan, bukan kekuatan frontal. Kabut tipis mulai naik dari tubuhnya. Pisau ilahi embun pagi Dewa Emosi telah berada di genggamannya. Di sampingnya, Tang Wutong memegang palu Houtian di satu tangan dan tombak naga di tangan lainnya. Deteksi spiritual Yu Hao mengalir kepadanya, membuat gerakan mereka seirama seperti satu tubuh. Tidak ada rasa takut, justru ada kegembiraan. Setelah kekuatan mereka meningkat sampai peringkat 98, mereka belum sempat menstabilkan fondasi mereka. Melawan makhluk seperti Raja Tyrant Mata Jahat justru menjadi ujian sempurna untuk menajamkan kemampuan mereka. Meskipun musuh mereka sangatlah kuat, Yu Hao tetap yakin bisa melarikan diri kapanpun. Keyakinan itu memberinya keberanian untuk bertarung sepenuh hati. Dengan teknik langkah bayangan, tubuh mereka bergerak cepat dan membingungkan. Berkat deteksi spiritual, mereka tampak seolah menggunakan teleportasi instan yang sempurna. Dua tubuh, satu gerakan. Dalam sekejap mata, mereka melesat lebih dari 100 meter. Yu Hao muncul tepat di area yang hanya memiliki satu tentakel yang menghadangnya. Pisau embun pagi menebas dengan kilatan biru. Di udara, cahaya biru itu pecah seperti retakan tipis di ruang angkasa. Tentakel merah gelap menghantam bilah cahaya. Di dalamnya berdenyut cahaya perak yang mengancam memadamkan energi es. Namun dalam sekejap mata, sinar biru itu berubah menyilaukan. Perak dan emas saling berkelip. Udara langsung menjadi dingin menusuk. Dalam satu tebasan, tentakel itu terputus. Jeritan Raja Tyrant Mata Jahat mengguncang langit. Yu Hao dan Tang Wutong sudah melintas melewati tubuhnya seperti dua garis cahaya. Kecepatan Yu Hao sama seperti kilat, dan dia berhasil menghindari dari semua tentakel lain yang mencoba menangkapnya. Melawan makhluk seperti ini dengan kekuatan murni hanyalah bunuh diri. Teknik adalah kuncinya, dan Raja Tyrant Mata Jahat tak pernah menyangka Yu Hao memiliki belati sedingin kematian seperti belati embun pagi. Sejak tebasan pertama, kedudukannya langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun justru karena kejadian seperti ini, kemarahan Raja Tyrant Mata Jahat bangkit sepenuhnya. Inti matanya berubah gelap pekat. Di balik tubuhnya, sebuah roda cahaya merah gelap muncul. Kekuatan spiritual murni yang berputar seperti matahari iblis yang baru bangkit.
Pada saat berikutnya, langit seakan pecah, tekanan tak kasat mata menghantam Huo Yuho dan Tang Wutong seperti ribuan paku tajam yang menembus langsung ke lautan spiritual mereka. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu brutal, hingga mereka merasakan lautan spiritual terseret keluar dari tubuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Yu Hao terkejut, baru kali ini dia merasakan serangan jiwa sekuat itu. Walaupun Raja Tairan Mata Jahat tidak sekuat di Tian dalam hal kekuatan total, tapi makhluk tersebut adalah raja mutlak dalam kekuatan spiritual. Jika yang diserang adalah orang yang lebih lemah, lautan spiritual sudah terkoyak dari tubuh. Dan tanpa lautan spiritual, seseorang menjadi kosong seperti cangkang, hidup tanpa jiwa. Meskipun dalam momen seperti ini, Huo Yuhao dan Tang Wutong masih bertahan, inti jiwa spiritual mereka bergetar hebat, tapi tetap saja tubuh mereka sempat terhenti. Dan jeda sesaat itulah yang dibutuhkan Raja Tiran Mata Jahat. Puluhan tentakel menyergap dari segala arah, siap mencabik-cabik tubuh mereka. Tiba-tiba, sinar biru es menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Di bahunya muncul bentuk rumput transparan berkilau. Dia tidak lain adalah rumput es bintang. Dia bereaksi sendiri, seolah-olah merasakan bahaya dan turun tangan tanpa perintah. Di saat rumput es bintang melepaskan dukungan, ratusan paku es meledak dari tubuh Huo Yuhao, memblokir tentakel yang datang. Dentuman demi dentuman pecah ketika tentakel menghantam paku-paku tersebut. Pecahan es berterbangan kemana-mana, berhasil menghentikan tentakel sebelum mencapai Yu Hao ataupun Tang Wutong. Sesaat kemudian, sebuah cahaya biru gelap memotong udara. Ratu Salju berdiri di sisi Yu Hao, wajahnya dingin bagaikan Dewi Salju. Dia melepaskan salah satu teknik tertingginya. Gelombang pedang es melesat, menghantam lebih dari 10 tentakel hingga terpental. Mereka tak terbelah seperti ketika dihantam belati embun pagi, namun membeku oleh sentuhan es tak terbatas. Tidak berselang lama, Kaisar Esbinger juga muncul. Mata jetnya berkilau tajam. Dia berubah ke dalam wujud sejati kalajengking es. Dan dari ujung ekornya terpancar cahaya hijau jet yang menghantam lurus ke arah Raja Tairan Mata Jahat. Raja Tiran Mata Jahat mendesis, pupilnya menyala hitam pekat. Dia menembakkan sinar hitam dari matanya, bertemu dengan sinar hijau. Udara bergetar, percikan energi berterbangan seperti hujan bintang yang mengerikan. Di saat sinar-sinar tersebut saling bertabrakan, Kaisar Esbinger menjepit tentakel-tentakel beku dengan kekuatan penuh, kemudian menggunakan teknik ledakan es. Namun hanya menghasilkan semburan darah keunguan dari tentakel-tentakel tersebut, tanda betapa kuatnya Raja Tiran Mata Jahat. Bahkan teknik perusak es sekuat itu pun tak mampu merobek tentakel sepenuhnya. Raja Tiran Mata Jahat mengamuk. 80 tentakel yang tersisa menegang bersamaan. Huo Yuhao yang baru saja pulih dari serangan spiritual sebelumnya terkejut melihat setiap tentakel kini memiliki mata kecil. Semua identik dengan mata Raja Tiran Mata Jahat. Semuanya bersinar dengan cahaya jahat. Kecuali satu tentakel yang sudah terpotong, 80 mata kini menatap mereka dengan marah. Pertarungan baru saja naik ke tahap yang jauh lebih berbahaya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler Donghua Shonen 2 bagian 413 ya guys ya. Waduh, King Huo Yuhao udah ketemu sama binatang roh tingkat kedua alias Evil King Tyrant atau Raja Iblis Mata Jahat, sang penguasa hutan Evil Demon Kerajaan Ryu. Waduh, di sini nih Yuhao bakal dapat cincin roh ke-9 ya guys ya. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler Shonen-nya, langsung aja klik subrek ya guys ya. Dan nyalain juga notifikasinya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. And it's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'm a
choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.